Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat, ceria dan bahagia, serta semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada hari ini kita akan membahas tentang kalimat efektif bahasa Indonesia. Sebenarnya apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah tertentu. Kalimat efektif memiliki unsur yang utuh dan tepat, seperti adanya subjek, predikat, dan lain sebagainya. Kalimat efektif harus mudah dimengerti dan dapat mengungkapkan maksud penulis. Kalimat efektif tidak boleh mengandung maksud yang lain atau rumpang. Nah, ada pula ciri-ciri kalimat efektif. Apa aja sih ciri-ciri kalimat efektif? Yang pertama, kalimat efektif itu hemat kata. Yang kedua, menggunakan pilihan kata yang tepat. Yang ketiga, bahasanya logis atau tidak ambigu. Yang keempat, sesuai dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang kelima, mempunyai kesepadanan struktur. Yang keenam, memiliki kesejajaran bentuk. Nah, bagaimana sih 6 ciri-ciri kalimat efektif ini? Mari kita bahas satu persatu. Ya teman-teman, jadi yang pertama, ciri-ciri kalimat efektif adalah hemat kata. Hemat kata di sini berarti kalimatnya itu tidak mubazir. Kalimatnya tidak menjamakkan kata lain yang sudah jamak dan tidak mengulang subjek. Dalam menyusun kalimat efektif, tentunya penulis harus berusaha menghindari pemakaian kata-kata yang tidak perlu. Contohnya, contoh kalimat. Para tamu-tamu dimohon berdiri. Ini adalah contoh kalimat tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Ya, karena para itu telah bermakna jamak. Dan tamu-tamu juga bermakna jamak. Sedangkan dalam kalimat efektif kita harus hemat kata. Kita tidak boleh boros menggunakan kata-kata sehingga menjadi kalimat yang tidak efektif. Lalu bagaimana cara mengubahnya? Kita coret salah satu. Kita bisa coret paranya atau kita bisa coret salah satu dari tamunya. Menjadi para tamu dimohon berdiri. Ini menjadi kalimat efektif. Berikutnya yang kedua, yaitu menggunakan pilihan kata yang tepat. Pemilihan kata dalam kalimat efektif tidak boleh mengandung makna yang berlawanan atau menggunakan beberapa makna sama dalam sebuah kalimat. Kita perhatikan contohnya. Jojo memotong dan memangkas rumput di taman. Ini merupakan contoh kalimat tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Ya, karena memotong dan memangkas itu memiliki makna yang sama. Jadi cukup gunakan satu kalimat, satu kata saja. Lalu bagaimana agar menjadi efektif? Ya, Jojo memotong rumput di taman. Ini akan menjadi kalimat efektif. Yang berikutnya, ciri-ciri kalimat efektif adalah bahasanya logis, tidak ambigu. Informasi yang disampaikan dalam kalimat harus dapat diterima akal dan nalar. Harus sesuai, harus logis. Contoh kalimatnya seperti ini. Kita biasa mendengar kalimat ini di setiap acara. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Sesungguhnya ini kalimat bukan kalimat efektif, teman-teman. Mengapa demikian? Ya, karena yang dipersilahkan adalah waktu dan tempat, sedangkan waktu dan tempat bukan merupakan objek, bukan merupakan subjek. Mereka adalah keterangan. Lalu bagaimana agar kalimat ini menjadi kalimat yang efektif? Kita bisa mengganti waktu dan tempat dengan subjeknya. Misal, kepada Lurah Sukamaju kami persilahkan. Itu jelas, logis, karena yang kita persilahkan adalah Lurah Sukamaju, bukan waktu dan tempat. Jadi waktu dan tempat yang dipersilahkan itu sama sekali tidak logis. Lalu yang keempat, itu harus sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang dulunya kita sebut dengan EYD, sekarang PUEB, atau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Misal di sini, contohnya, toko itu mempunyai kualitas barang yang buruk. Penulisannya adalah kualitas, KWALITAS, kwa. Sedangkan kualitas bukan merupakan kalimat yang baku sesuai dengan PUEB dan KBBI. Maka bagaimana agar merubah kalimat tidak efektif itu menjadi kalimat efektif? Tentunya dengan mengganti dengan kata baku. Kata baku dari kualitas adalah kualitas dengan penulisan KUALITAS. Bagaimana teman-teman? Sudah menyerap untuk kalimat efektifnya? Berikutnya adalah yang ciri-ciri yang kelima, yaitu kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur ini ada 3 hal, teman-teman. Yang pertama, pastikan kalimat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap. Apa sih unsur klausa minimal yang lengkap? Yaitu ada subjek dan predikat. Ini adalah hal wajib yang ada di dalam sebuah klausa. Yang berikutnya adalah menghindari penggunaan kata depan atau preposisi di depan subjek. Kenapa kita harus menghindari penggunaan kata depan di depan subjek? Ya, itu karena akan mengaburkan pelaku dalam kalimat tersebut. Seperti contohnya ini. Bagi siswa kelas 10 diharapkan hadir tepat waktu. Kata bagi. Bagi ini merupakan preposisi. Preposisi yang ditaruh di sebelum subjek. Subjeknya adalah siswa. Ini menjadikan kalimat tersebut tidak efektif. Lalu bagaimana kalimat tersebut agar menjadi efektif? Kita akan menghilangkan preposisinya. Siswa kelas 10 diharapkan hadir tepat waktu. Yang berikutnya, kesepadanan struktur yang ketiga, yaitu perhatikan penggunaan kata konjungsi yang di depan predikat. Karena kata konjungsi yang ini dapat menjadi perluasan dari subjek. Kita perhatikan contohnya. Wati yang meninggalkanku. Ini menjadi kalimat yang tidak efektif. Karena karena subjeknya bisa lebih diperluas lagi. Misalnya, Wati yang menggunakan baju merah itu pergi meninggalkanku. Tapi di sini tidak ada. Karena yang meninggalkannya dia Wati, tidak ada keterangan lain yang bisa memperluas subjek. Maka dari itu kata yang harus dihilangkan. Bagaimana menjadi efektifnya? Wati pergi meninggalkanku. Itu menjadi kalimat efektif. Yang berikutnya, ciri-ciri kalimat efektif yang keenam, yaitu kesejajaran bentuk. Kalimat efektif harus berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada suatu fungsi menggunakan imbuhan me, maka selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contohnya, Cinta membaca, merangkum, dan catat ulang di bukunya.
kalimat ini bukan merupakan kalimat efektif. Mengapa demikian? Iya, karena tidak adanya kesejajaran bentuk. Membaca, merangkum, catat ulang. Seharusnya bagaimana? Karena membaca dan merangkum telah menggunakan imbuhan me, maka catat ulang juga kita ubah menjadi imbuhan me agar merubah kalimat itu menjadi kalimat yang efektif. Sehingga kalimat efektifnya akan berbunyi, cinta membaca, merangkum, dan mencatat ulang di bukunya. Sehingga terjadilah kesejajaran bentuk, imbuhan yang sama, me, dan me. Begitu pula berlaku untuk di, dan di imbuhan-imbuhan lainnya. Mereka harus memiliki kesejajaran bentuk. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada pertanyaan, mari kita latihan soal. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Kalimat 1. Andi menabung untuk membeli sepeda baru. Kalimat 2. Pemberian hadiah dapat menstimulus semangat berkarya pemuda. Kalimat 3. Kurangnya apresiasi membuat pemuda malas berkarya. Kalimat 4. Ibu memberikan teh yang sangat manis dalam cangkirku. Soalnya, kalimat tidak efektif ditunjukkan pada nomor A1, B2, C3, D4, dan E. Semua kalimat benar. Jika mendapatkan soal seperti ini, teman-teman bisa lebih fokus untuk mengerjakannya jika teman-teman melakukan langkah pertama, yaitu membaca soalnya terlebih dahulu. Jadi teman-teman tidak perlu membaca kalimat soalnya satu persatu untuk diteliti, karena nanti itu akan membuang banyak waktu. Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah membaca soalnya terlebih dahulu. Soalnya adalah kalimat tidak efektif ditunjukkan pada kalimat nomor. Nah, dari soal ini, teman-teman sudah mendapatkan kata kuncinya, yaitu kalimat tidak efektif. Sehingga baru nanti teman-teman akan membaca satu persatu dari kalimat yang menjadi soal untuk menentukan mana kalimat yang tidak efektif. Mari kita kupas satu persatu. Kalimat 1. Andi menabung untuk membeli sepeda baru. Berdiri dari subjek, predikat, dan tidak ada pemborosan kata. Ini kalimat yang efektif. Kalimat yang kedua. Pemberian hadiah dapat menstimulus semangat berkarya pemuda. Ada predikat, ada subjek, dan tidak ada pemborosan kata, strukturnya pas. Ini kalimat yang efektif. Kalimat ketiga. Kurangnya apresiasi membuat pemuda malas berkarya. Ini juga merupakan kalimat yang efektif. Lalu bagaimana dengan kalimat yang keempat? Ibu memberikan teh yang sangat manis sekali dalam cangkirku. Nah, kalimat 4 ini mengalami pemborosan kata. Dia tidak hemat kata. Letaknya di mana? Di kata sangat manis sekali. Sudah menggunakan sangat, lalu sekali. Ini sangat boros. Sedangkan salah satu ciri dari kalimat efektif adalah hemat kata, yang artinya tidak boleh boros, mubazir kata, dan lain-lain. Maka, kalimat tidak efektif ditunjukkan pada nomor 4. Jawabannya adalah D. Semua kalimat benar. Bagaimana teman-teman? Apa di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita coba latihan soal berikutnya. Teman-teman, saya beri waktu 20 detik untuk menyimak soal, lalu tentukan jawaban dari teman-teman. Bagaimana? Teman-teman sudah tahu kan jawabannya? Sangat mudah bukan? Jadi kesimpulannya adalah kalimat efektif memiliki
6 ciri-ciri, yaitu yang pertama, hemat kata, yang kedua, pilihan kata yang tepat, yang ketiga, bahasa yang digunakan logis atau tidak ambigu, yang keempat, sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang kelima, adanya kesepadanan struktur, yang keenam, adanya kesejajaran bentuk. Sekian materi hari ini tentang kalimat efektif. Semoga membantu teman-teman dalam belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.